Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wa bisanadi muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'abihi wa bi barakati ulumihi amin radhiyallahu anhu. Yang saya hormati dan saya muliakan para ulama, para kiai, para habaib, para pecinta ilmu-ilmu keislaman yang berbahagia. Tidak ada kalimat yang paling indah untuk kita ungkapkan pada malam ini selain untayan kalimat rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sampai hari ini insyaallah masih memberikan kepada kita sekalian karunia yang besar, sehat wal afiat, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa bekerja sebagaimana seperti apa yang kita lakukan pada setiap hari. Para pecinta ilmu-ilmu keislaman yang berbahagia, pada malam ini saya akan melanjutkan lagi bacaan saya, yaitu Al-Azkar Nawawi, di mana pembacaan tempoh hari sudah sampai di bab yaitu masalah zikir tidak terkait dengan waktu. Baiklah, kenapa kalau orang bertanya kenapa orang mesti zikir? Zikir itu apabila kita continue, senantiasa langgeng kita kerjakan, kita lafazkan, kita ucapkan setiap hari, insya Allah kesalahan-kesalahan kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Zikir itu apabila kita lafazkan dalam skala yang tidak terhitung, mungkin sering kita ucapkannya secara berkala atau secara bertahap kita kerjakan gitu, tapi sering kita lakukan. Mungkin pada hari itu dia baca, insya Allah dia baca la ilaha illallah setiap hari 1000 gitu, terus baca lagi alhamdulillah 1000, baca lagi Allahu Akbar 1000, baca lagi hawqala 1000. Dan zikir itu bahwa hawanya panas. Dengan panas demikian, nanti organ-organ tubuh kita yang melengket dosa-dosa kesalahan kita yang kita kerjakan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu akan terkikis, akan menghilang. Akan menghilang dosa-dosa yang selama kita kerjakan selama ini. Jadi dengan zikir itu kita ingat kepada Allah, zikir kita selawat kepada Nabi, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menghilang kesalahan-kesalahan itu dengan continue, dengan senantiasa kita melafazkan zikir tersebut. Kita lihat hadis Rasulullah SAW, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Wa ma jilauha, ya Rasulullah, qila wa ma jilauha, bagaimana cara mengamplas, membersihkan kotoran itu di dalam hati, dosa-dosa terus, bagaimana dosa-dosa tersebut yang bersarang di dalam organ tubuh kita, bagaimana caranya kita menghilangkan dosa tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, qiraatul Quran wa zikrul maut. Jadi qiraatul Al-Quran artinya dengan senantiasanya kita membaca Al-Quran, dengan kontinunya kita membaca Al-Quran, Al-Quran nanti itu memancar ke mata kita dan ada sebuah nur gitu. Dan insya Allah kekuatan Al-Quran itu, apa yang kita baca selama ini akan menghapuskan segala dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Itu yang satu. Yang kedua adalah wa zikrul maut, banyak-banyak mengingat mati, gitu ya, zikr maut. Dan kita lihat sholat itu, rangkaian sholat itu, aqimis sholata li zikri kita,
ingatlah dirikanlah sholat untuk mengingat aku gitu. Untuk zikir kepada aku, kata Allah. Susunan rangkaian sholat itu dari semenjak takbiratul ihram dan sampai salam. Di situ ada ayat Al-Quran, ada lafaz zikir, ada kalimat alhamdulillah, ada kalimat tasbih gitu ya, ada kalimat takbir. Rangkaian bacaan Al-Quran dan zikir-zikir yang lain itu akan mengikis dosa-dosa kesalahan kita, akan mengempaskan kesalahan-kesalahan kita yang bersarang di badan kita. Karena dosa itulah yang bisa membelenggu, artinya membelenggu badan kita, terbelenggu oleh sebuah dosa, akhirnya kita tidak bergairah untuk melakukan sebuah kebaikan, tidak semangat untuk melakukan sebuah kebajikan, tidak punya keinginan yang besar untuk meningkat dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itulah belenggu yang menghambat kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah makanya kita perlu zikir, karena zikir itu insya Allah barometer kita semakin bagus. Jadi semakin banyak apa yang kita kerjakan, kebajikan, amal soleh yang kita kerjakan selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin sedikit dosa yang kita lakukan. Karena dosa itu apabila banyak bersarang di badan kita, maka kita tidak akan semangat, tidak bergairah untuk melakukan aktivitas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barometernya apa? Yaitu ukuran standar ibadatnya itu ialah banyak yang kita lakukan. Banyak kita lakukan, mungkin berjamaahnya rajin, hadir pengajian rajin, membaca Al-Quran rajin, zikir kepada Allah rajin, kalau ada kemampuan dia bersedekah rajin, dan sebagainya. Kebajikan, rangkuman kebajikan tersebut, insya Allah itulah barometer keimanan kita, kualitas gitu ya, kualitas maksudnya bobot iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak apa yang kita kerjakan, insya Allah semakin bagus hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kita dianjurkan zikir. Kenapa mesti ada zikir? Karena itulah tadi, dengan zikir ini insya Allah aktivitas yang kita selama ini, kesalahan yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan terhadap Allah, kesalahan-kesalahan terhadap manusia kita lakukan dan sebagainya, insya Allah dosa tersebut akan terkikis dengan senantiasanya kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya baca bab Bismillahirrahmanirrahim. Babul mukhtasarun fi harufi mimma jaa fi fadlil zikri wa ghairu muqayyadin biwaqtin. Inilah satu bab yang diringkas pada huruf-huruf dari sesuatu yang datang pada buku, utama zikir yang tidak punya waktu, tidak dikaitkan dengan waktu. Ya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, fadzkur wala dzikrullahi akbar. Ankabut ayat 45. Wala dzikrullahi akbar, karena sungguh mengingat Allah itu adalah lebih besar gitu ya. Paling besar. Karena sungguh mengingat Allah itu adalah lebih besar gitu. Wa qala ta'ala fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kalian kepada aku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Ayat Al-Baqarah 152. Wa qala ta'ala falaula annahu kana minal musabbihin labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Jika seandainya Nabi Yunus itu bahwasanya tidak mereka tergolong orang yang bertasbih, lalabitha, maka dia akan menetap fi batnihi, di dalam perut ikan, ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Jadi Nabi Yunus itu tatkala dia loncat dari sebuah kapal karena undiannya begitu, setelah diundi sistemnya mungkin pada saat itu voting atau bagaimana, namanya keluar terus gitu, namanya keluar dia kan, berarti dia mesti loncat di dalam laut.
Kan waktu dia loncat itu ikan udah siap-siap ya menangkap beliau. Setelah beliau berada di dalam ikan sekian lama, kan ucapannya tuh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta ya Allah, ya la ilaha illa anta ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, subhanaka maha suci Engkau. Inni sesungguhnya aku kuntu minaz zalimin, termasuk orang-orang zalim. Karena Nabi Yunus itu sedikit kecewa kepada umatnya, kepada kaumnya. Dia sudah berdakwah sekian lama tapi dakwahnya itu tidak berhasil. Jadi karena dia kecewa meninggalkan kampungnya tersebut karena dia putus asa. Akhirnya dia naik di sebuah kapal dan kapal itu mengalami kegoncangan. Salah satu cara untuk menyelamatkan penumpang di atas kapal tersebut mesti ada yang loncat di tengah laut gitu. Undian itu jatuh kepada Nabi Yunus. Setelah diundi setelah berkali-kali, mungkin sebanyak 3 kali, dia lagi, akhirnya dia loncat. Ya, bertasbih itu sampai sekian lama baru dia dikeluarkan dari perut ikan. Hadis yang pertama, rawaina fi sahih imamain muhadditsin an Abdullah bin Muhammad Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhari al-Ja'fi maulahu Abil Husain Muslimun ibn Hajjaj ibn Muslimin al-Qushairi Nisaburi radhiyallahu anhuma biasanidihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini bersumber dari Abi Hurairah, sahabat Rasulullah. Wa ismu Abdul Rahman. Nama Abu Hurairah itu Abdul Rahman bin Sakhrin al-Asah. Jadi Abu Hurairah itu nama benernya Abu Rahman bin Sakhar al-Asah, menurut al-Asah. Min nahwi 30 qaulan, daripada seumpama 30 qaul. Jadi ada 30 pendapat nama Abu Hurairah ini selama sebanyak 30 nama gitu. Tapi yang paling kuat namanya itu adalah Abu Rahman bin Sakhar. Itu pendapat di kalangan pendapat para ulama. Gitu ya. Apa kata beliau? Wa huwa aktsarus sahabati hadisan, dan dialah paling banyak meriwayatkan hadis. Dari sekian banyak hadis Nabi yang ada beredar di kalangan sahabat gitu. Ada Umar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang lain gitu ya. Ada Utsman bin Affan, ada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib gitu. Jadi Abi Hurairah ini yang paling banyak meriwayatkan hadis, gitu ya, paling banyak meriwayatkan hadis. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani. Dua kalimat yang ringan. Alal lisani, ringan di mana? Di atas lidah, gampang mengucapkan kalimat tersebut. Saqilatani fi mizani, tapi dua kalimat itu berat dalam timbangan. Jadi kalimatnya ringan diucapkan di dalam lidah, atas lidah kita, tapi berat timbangannya dalam timbangan. Habibatani ila rahmani, dua kalimat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan memujinya, maha suci Allah yang maha agung. Begitu artinya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi dua kalimat yang ringan, artinya ringan di atas lidah, berat dalam timbangan, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat tersebut adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Makanya kita namanya manusia. Jadi Allah itu nggak pernah jemu menerima apa yang kita lakukan, pengabdian, kita zikir dan soal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah jemu. Yang jemu itu kita. Jadi kalau kita istilahnya ada suatu rasa bosan, baca ini bosan gitu, pindah zikir. Mungkin baca Al-Quran gitu 2 lembar 3 lembar ada rasa jenuh, pindah kepada zikir. Jadi kita mesti punya variasi gitu, variasi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan rangkaian itu, bacaan yang kita baca di dalam Quran, yang kita tahu satu huruf 10 kebajikan, 3 huruf dibalas 30, alif lam mim adalah 3 huruf 30 kebajikan. Terus setelah itu kita beralih kepada zikir, insya Allah dosa yang membelenggu, yang bagaikan rantai di dalam tubuh kita akan terlepas. Dengan terlepasnya itu, kita akan ringan melakukan segala aktivitas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus hadis yang kedua, rawaina fi sahih Muslimin Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW kepada Abi Dzar, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami, maukah aku kabarkan kepadamu ya Abu Dzar dengan kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Taala, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna habbal kalami Allah Taala, sesungguhnya kalam yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah wa hamdihi, ya. Jadi kalam, lafaz, ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Wa fi riwayatin su'ila Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam satu riwayat hadis ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu kalami afdalu, ucapan apakah, kalam apakah yang sangat utama gitu, yang sangat utama gitu. Qala, Nabi bersabda, mastafallahu, tidaklah memilih Allah wa malaikatihi, dan juga tidaklah memilih oleh malaikatnya, auli ibadihi, atau hambanya, subhanallahi, auli ibadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Jadi sesuatu yang dipilih Allah dan sesuatu yang dipilih oleh malaikat atau hambanya, yaitu ucapan subhanallah bihamdihi, subhanallazim, subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Jadi saya ulang lagi ya. Ayu kalami afdalu, kalam apakah yang paling afdal? Qala mastafa, sesuatu yang telah dipilih oleh Allah dan malaikatnya, sesuatu yang telah dipilih oleh Allah dan malaikatnya atau hambanya, subhanallah wa bihamdihi, ya. Jadi apabila kita mendapatkan sebuah mahabbah dari Allah, ya kita ucapkan apa yang Allah suka gitu, apa Allah yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada ucapan tadi subhanallah bihamdihi, subhanallazim. Jadi afdal, ucapan yang paling utama adalah subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Yang pertama tadi kalimat tani khafifatani habib ala lisani, saqilatani fil mizani, habibatani ila rahmani, subhanallah bihamdihi, subhanallazim, subhanallah bihamdihi, subhanallazim. Terus hadis ketiga, rawaina bi muslimin aidan an Samurah bin Jundub bin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ila Allah taala, kalam yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, arbaun, ada 4. Jadi kalam, lafaz, ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, dan tiada Tuhan selain Allah, dan Allah maha besar, gitu ya, artinya begitu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la yaduruka, dan tidak mengapa kepadamu, bi'ayyihinna bada'ta, dengan apapun yang kau mulai. Umpama kita mulai alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, subhanallah gitu, dibolak-balik itu lafaznya, dibolak-balik gitu. Yang mana kita sukai, yang mana yang kita cocok, yang mana kita lebih meresap kalimat tersebut, ya terserah kita. Kita mulai dari mana gitu. Wala ilaha atau wallahu akbar, atau terus kita baca lagi subhanallah, subhanallah, baru walhamdulillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar gitu ya. Wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala ilaha illallah, wallahu akbar gitu. Jadi kalimat mana saja kita
yang kita senangi. Tapi bagusnya sih yang ada di susunan kitab ini di dalam hadis Nabi. Jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rawaina fi sahih Muslim an Nabi Malik Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh iman. Walhamdulillah tam'alaul mizan, dan lafaz alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallahi walhamdulillah tamla'ani, dan lafaz subhanallah dan walhamdulillah dua-duanya itu memenuhi atau tamla'u atau memenuhi ma bainas samawati wal ardh, sesuatu yang di antara langit dan bumi. Jadi apabila kita melafazkan itu kalimat tersebut, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, walhamdulillah subhanallah walhamdulillah, insyaallah kalimat itu akan memenuhi timbangan antara bumi dan langit, ya, antara bumi dan langit. Jadi timbangannya itu luar biasa, pahalanya itu sebuah gambaran kalau memenuhi antara bumi dan langit dengan cuma melafazkan itu subhanallah wa bihamdihi, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah, itu memenuhi sebuah timbangan, dan timbangan itu sepenuh yang memenuhi antara bumi dan langit. Luar biasa pahalanya, ya. Jadi dari kita aja kemauan kita, ada mau nggak gitu. Di mana ada kemauan di situ aja ada jalan. Tapi kalau kita tidak ada minat, tidak ada gairah, karena orang sekarang tidak mood gitu, tidak ada semangat, tidak ada rasa gairah gitu untuk melafazkan, malas gitu ya. Kita tidak dapat apa-apa gitu ya. Cuma lapasnya begitu ringan gitu, gampang kita ucapkan. Jadi di samping kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita juga membaca ini, insyaallah nanti sedikit demi sedikit kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan selama ini akan terlepas. Belenggu yang menyelimuti badan kita insyaallah akan terlepas, menjauh dari kita, dan akhirnya kita semakin baik hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Hadis yang kelima, warawaina fihi aidan an Juwairiyah. Jadi ummul mukminin. Jadi Juwairiyah ini adalah istri Nabi, ummul mukminin radhiyallahu anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, Nabi keluar min andiha bukratan hina shalat subha. Jadi ini Nabi keluar dari sisi Juwairiyah di waktu pagi ketika sholat subuh. Wahia, dan itu Juwairiyah di masjidiha, di masjid Nabi, di masjid Nabawi. Summa raja'ah, kemudian Nabi sudah tinggalkan dia di situ di masjid, Nabi kembali raja'ah. Jadi tadi Juwairiyah di dalam masjid, Siti Juwairiyah di dalam masjid, Nabi keluar habis sholat subuh, keluar menuju suatu tempat, sampai Nabi kembali lagi, Juwairiyah masih dalam masjid gitu. Siti Juwairiyah masih di dalam masjid. Bada'an adha, jadi Nabi pulang itu sesudah waktu adha, waktu adha. Wahiyah jalisatun, dan dia Siti Juwairiyah duduk fihi, di dalam masjid tersebut, jadi tetap duduk. Faqala, Nabi berucap kepada Siti Juwairiyah, mazilti ala halati, apa engkau tidak bergeser dari keadaan ini gitu ya? Apakah kau senantiasa dalam di atas keadaan allati fartuki alaiha, yang tadi kita berpisah. Jadi kau senantiasa di tempat ini selama tadi kita berpisah gitu. Maksudnya nggak kemana-mana gitu. Faraktuki alaiha, sejak kita tadi berpisah. Qalat Siti Juwairiyah berucap, "Naam, iya. Saya tidak kemana-mana, di sini aja di masjid."
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berucap kepada beliau, Siti Juwairiyah, laqad qultu, sungguh saya sudah ucapkan, ba'daki, sesudah engkau, arba kalimatin. Jadi tadi sudah saya sampaikan, sungguh apa? Laqad qultu, sungguh aku ucapkan, ba'daki, sesudah engkau, arba kalimatin. Ada 4 kali ngemat gitu ya. Salah samarati 3 kali, arba kalimatin, salah samarati 4 kalimat, tapi dibacanya 3 kali. 4 kalimat dibacanya 3 kali. Wazinat, jika ditimbang itu kalimat, bima qulti, dengan apa yang kau ucapkan, dengan sesuatu apa yang kau ucapkan, munzul yaumi, sejak hari ini, lawazan tuha. Jadi ini ucapan Nabi kepada Siti Juwairiyah. Jika kau mengucapkan sejak hari ini lawazanat hunna, maka mencukupi timbangan 4 kalimat itu, yaitu apa? Timbangan kalimat itu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa bimidada kalimati. Gitu ya, dibaca 3 kali. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan dengan memuji kepadanya, adada khalqi, sebilang makhluknya. Jadi kita baca ini subhanallah wa bihamdihi sebanyak makhluknya. Bayangkan itu. Kalau manusia itu jumlahnya seumpama 6 miliar itu. Atau manusia aja nih, belum makhluk yang lain itu. Semenjak Nabi Adam sampai pada nanti hari akhirat gitu ya. Sampai penghidupan manusia yang terakhir. Jadi kita cuma mengucapin subhanallah wa bihamdi adada khalqihi. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi. Maha suci Allah, dan dengan memuji kepadanya sebanyak ciptaannya. Jadi ciptaannya itu bukan cuma manusia, ada hewan, ada langit, ada bumi, ada tumbuh-tumbuhan, ada pasir, ada batu kerikil, ada air, ada laut, ada macam-macam. Jadi kita ucapin 1 kali jalan, ngucap 1 kali jalan, tapi yang kita minta sejumlah ciptaan makhluknya. Allah yang kita ciptakan sebanyak makhluk itu, segitu ucapan kita. Jadi ngomongnya sekali, tapi kita harapkan pahalanya sebilang-bilang ciptaan Allah. Jadi subhanallah wa bihamdihi, ya Allah subhanahu wa bihamdihi adada khalqihi, sebilang-bilang sejumlah ciptaannya. Jadi kita ngomong sekali subhanallah wa bihamdihi, tapi pahalanya sebanyak jumlah ciptaan Allah gitu ya. Warga nafsihi, dan keridhaan zatnya, wa zinat arsyihi, dan timbangan arasnya, wa midada kalimatihi, dan tintah kalimatnya. Tuh. Jadi kita ngomong gitu subhanallah wa bihamdi ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arsyihi wa midada kalimati. Itu pahala yang kita harapkan dari Allah. Jadi cuma ngomong begini subhanallah wa bihamdihi sebilang-bilang sejumlah makhluk ciptanya, dan mengharapkan keridhaan zatnya, dan timbangan arash gitu. Jadi timbangan arash dan tinta kalimatnya. Tinta kalimatnya kan ada Al-Quran, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Jadi sebanyak itu kita cuma ngomong subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, kita harapkan pahalanya itu sebilang-bilang sejumlah tinta Allah, kalimat-kalimat Allah yang pernah Allah sampaikan kepada makhluknya, itu Nabi Musa, kepada Nabi Daud, kepada siapa lagi, Nabi Isa, dan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran gitu ya, sebegitu pahalanya kita harapkan. Ngomongnya cuma segitu. Jadi kita cuma melafazkan subhanallah wa bihamdihi, kita harapkan pahalanya itu sejumlah makhluk yang ada, yang Allah punya di alam jagat raya ini. Itu makhluk bukan cuma manusia, ada hewan, ada pepohonan, ada kerikil, ada pasir, ada laut, ada air, ada gunung gitu.
dan sejumlah timbangan arasnya gitu, dan sejumlah kalimat-kalimatnya, kalimat-kalimat Allah yang pernah Allah tulis sampaikan kepada para nabinya, para rasulnya gitu. Luar biasa. Jadi kita kalimat tadi sudah benar tadi yang apa yang disampaikan pertama kali itu, kalimatani khafifatani, dua kalimat yang ringan, alal lisani, di atas lidah, saqilatani fil mizani, berat dalam timbangan, habibatani ila rahmani, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Kalau tadi ini subhanallah bihamdihi, cuma lebih simpel lagi. Kalau ini masih agak subhanallah bihamdihi, subhanallah gitu. Jadi 4 kali kita ucapkan itu. 4 kali kita bolak-balik subhanallah bihamdihi adalah khalqi wa nafsi zinat arsy dan kalimati. 4 kali balik subhanallah bihamdihi adalah khalqi wa nafsi zinat arsy dan kalimati. 4 kali balik, jadi kita harapkan pahalanya. Saya ulangi. 3 kali, salah sama ratin, 3 kali. Jadi 4 kalimat itu kita bolak-balik baca sebanyak 3 kali. Subhanallah walhamdihi, subhanallah bihamdihi adalah khalqi wa nafsi zinat arsy dan kalimati. Kita harapkan pahalanya sebanyak itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, itulah apabila kita punya kemauan yang keras, kemauan yang semangat, kemauan yang begitu berapi-api dan sebagainya untuk meraih kesuksesan di dalam menimba pahala yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, wa fi riwayat subhanallah adalah khalqi wa subhanallah, fi riwayatin dalam satu riwayat subhanallahi adalah khalqi, subhanallah zinata ridha nafsi wa subhanallah zinata arsy subhanallah midada kalimati. Jadi agak mirip aja tadi yang pertama gitu ya. Subhanallah adalah khalqihi. Ini diputar nih. Kalau yang pertama tadi subhanallah wa bihamdi adalah khalqi, sekarang subhanallah adalah khalqihi, maha suci Allah, yaitu sebanyak jumlah ciptanya gitu ya. Subhanallah zinata, subhanallah ridha nafsi, maha suci Allah, mengakan ridha zatnya. Subhanallah zinat arsy, maha suci Allah, timbangan arasnya. Subhanallah bidada kalimati, maha suci Allah, sejumlah tinta kalimatnya. Jadi ma'asyiral muslimin ya rahimakumullah, pendengar yang beriman di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kita punya semangat untuk menyampaikan artinya dari kita ilmu yang kita dapat gitu, kita sampaikan lagi kepada yang lain. Jadi kita ada kembali nanti pahalanya kepada kita. Man sanna bil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa mencontohkan dalam Islam sesuatu yang baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala, wa ajru man amila biha, dan pahala yang mengamalkan orang yang selain dia. Jadi kita mencontohkan yang baik, kita menyampaikan yang baik, kita mengajarkan yang baik, dan ditiru kebaikan itu orang lain dan dikembangkan oleh orang lain, maka pahalanya akan kembali kepada kita, karena sentral pertama kebaikan itu berasal dari kita. Insya Allah kebaikan itu juga akan kembali kepada kita. Di selain orang tersebut, pihak kedua tadi yang menyampaikan asalnya dari kita, dia juga akan mendapatkan pahala seperti apa yang kita lakukan selama ini. Jadi saya kira demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, tidak ada kata-kata yang silap, kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Dan sebelum saya akhiri pembacaan kitab saya malam ini, saya baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan ni'amahu wa kafi mazidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan ni'amahu kafi mazid, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mat'ana bi asma'ina wa absarina quwwatina abadan ala ma ahyaytana waj'al waritha minna wa yas'arna ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ghafir li wa liwalidina warhamhum kama اغفر لي ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.